Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast KBRI Beirut seperti biasa menghadirkan tamu-tamu istimewa, anak-anak muda, kalangan profesional, akademisi, dan para pengusaha. Kali ini kita kehadiran tamu istimewa pastinya. Masih muda, dialah Presiden PPI Lebanon, Saudara Muhammad Dhani, Mas Dhani. Selamat datang Mas Dhani. Ahlan bik Bang Rahmat, gimana kabarnya Bang? Sehat, Alhamdulillah. Mas Dhani gimana kabarnya? Alhamdulillah Bang, sehat-sehat terus, Alhamdulillah jalan terus, insya Allah sehat lah ke depan. Sehat terus. Ya, mudah-mudahan sehat terus. Dan sudah lama di Lebanon? Sudah jalan 3,5 tahun sih Bang, 3,5 tahun. Jalan 3,5 tahun, mau 3,5 tahun. Presiden PPI sudah berapa lama? Dhani waktu itu alhamdulillah diamanahkan teman-teman itu ketika bulan Desember tahun 2021. Jadi sekitar ya sudah mulai 4 bulan lah kayaknya. Desember Januari ya 4 bulan. 4 bulanan. Ya. Mas Dhani sebagai Presiden PPI pasti sudah gimana Bang? Terkenal ya. Di mana-mana. Belum terkenal lah. Ya, walaupun Mas Dhani sudah dikenal di mana-mana. Mungkin kita perlu dengarkan dulu. Siap. Mas Dhani bisa perkenalan dengan Sobat Indobay Podcast. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan Indobay, rekan-rekan podcast Indobay, KBRI Beirut, yang menonton podcast Indobay Beirut, salam kenal semuanya. Nama saya Muhammad Dhani SM Rabbani, asal domisili di Indonesia di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, gerbang utama Pulau Sumatera menuju daerah-daerah lainnya. Dhani di sini udah sekitar jalan 3,5 tahun seperti yang tadi Dhani bilang tadi, lagi mengambil jenjang S1 di Jinan University jurusan Political Science. Lalu apalagi ya, alhamdulillah diamanahkan sama teman-teman mahasiswa Indonesia di Lebanon menjadi presiden atau ketua organisasi PPI Lebanon, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Lebanon, masa khidmat 2021-2022. Status masih mencari manfaat untuk diri sendiri. Presiden PPI Lebanon ya? Iya Bang. Presiden PPI Lebanon berarti punya banyak anggota dan menteri-menteri nih berarti nih? Insya Allah banyak dan tidak terhitung lah Bang. Berapa sekarang jumlah mahasiswa anggota PPI? Jumlah mahasiswa Indonesia di Lebanon itu totalnya 44. Cuman ada 3 orang mahasiswa kita yang mengikuti pelajaran di Indonesia karena kampusnya bisa menerapkan penerapan belajar jarak jauh atau online. Gitu. Jadi posisi ini tapi masih jadi mahasiswa. Jadi Lebanon. ada 41 orang di sini stay di Lebanon yang mukim, tapi 3 orang di Indonesia. Karena online. Ya pasti sibuk banget ini Dhani nih. Ini Dhani masih muda, ganteng lagi ya. Ini apa kesibukannya sehari nih? Keseharian. Kesibukannya mencari kesibukan. Kalau kesibukannya ya itu tadi mungkin Bang ya. Karena kita kan mahasiswa ya, prioritas utama belajar. Lalu yang kedua karena alhamdulillah diamanahkan oleh teman-teman, ya Dhani mengkoordinir bekerja bareng-bareng, bersinergi bareng teman-teman di program kerja PPI ya, khususnya program kerja PPI Lebanon. Jadi sama-sama saling membantu lah, merenggang tangan seperti itu. Ya mungkin sibuknya belajar dan berorganisasi lah. Iya, tetap itu ya, kehidupan mahasiswa. Yang aktif di perpustakaan dan juga aktif di organisasi. Betul. Ya ini Mas Dhani bagaimana ininya dengan sudah lama 3 tahun ya di Lebanon. 3 tahun. Dengan setiap tahun pasti menemukan betul. Suasana yang berbeda gitu ya. Namanya juga hidup di luar negeri ya. Betul. Dengan kondisi Lebanon yang saat ini kita lihat, bagaimana pengaruhnya dengan Mas Dhani dan juga teman-teman mahasiswa? Kalau pengaruh dampak untuk dari Dhani sendiri ya, pandangan dari Dhani sendiri kan, Dhani awal mula tuh datang 2018 akhir November kalau nggak salah, November awal itu kita lihat itu Lebanon kurensinya mataunya kuat banget, jadi waktu itu masih mahal, semua barang-barang mahal. Lalu habis itu berjalannya waktu mulai, kalau nggak salah ya mungkin bisa dikoreksi teman-teman Indobay, itu kalau nggak salah itu Maret atau Februari 2019 atau Oktober kalau nggak salah, saya lupa deh, atau Oktober 2019 tuh mulai adanya revolusi atau demonstrasi karena waktu itu ada draft pengajuan kenaikan harga minyak dan juga kenaikan harga WhatsApp. Jadi setiap pengiriman pesan atau telepon tuh ada pajaknya gitu. Nah itu mulai mau diminta pajak. Iya betul banget, misalkan kan gratis kan. Nah jadi waktu itu
demonstrasi besar-besaran sampai dibilang kalau nggak salah Yaumul Ghadab bang ya, hari kemarahan. Ya betul. Jadi itu juga berdampak, ditambah qadarullah datang virus pandemi corona di akhir 2019 sampai 2020 yang mana juga mengganggu ya atau mempengaruhi keadaan nggak hanya Lebanon, seluruh dunia. Seluruh dunia. Lalu ditambah ledakan kemarin, qadarullah juga ledakan besar banget. Seperti mengingatkan kita pada kejadian bom Hiroshima ya, perang. Tapi nggak ada mahasiswa yang alhamdulillah sehat dan safe semua. Waktu itu mahasiswa Indonesia di Sekre safe semua. Mungkin kita merasakan efek getarannya aja kali bang, dan langit pun jadi merah. Jadi itu dari anasir dari unsur-unsur itu mempengaruhi kondisi ekonomi Lebanon yang mana rate atau nilai kurs resmi, nilai tukar resmi dan nilai tukar kurs black market itu berbeda sangat-sangat jauh, dan itu mempengaruhi di kita karena harga-harga bahan sembako itu jadi mahal. Dan tapi bang ada beberapa hikmah sih di balik ini, karena waktu itu Dani pernah post story di WhatsApp, harga spaghetti itu dulu tuh sekitar $3 yang 250 gram. Itu $3 berarti sekitar Rp45.000 kan. Ya. Tapi sekarang itu kemarin Dani beli harganya cuma 10.000 lira. Kalau kursnya kan hari ini 25.000. Jadi sekitar $0,6 yang mana kalau dirupiahin itu sekitar Rp6.000. Itu alhamdulillah ya, maksudnya ada hikmah lah insya Allah dibalik semua apa yang telah diberikan Allah, maupun dalam masa kesedihan, kesusahan, yang senang itu pasti ada hikmahnya gitu. Terus mempengaruhi ke pembelajaran, saya sih kalau menurut saya alhamdulillah saya enggak sih bang ya, saya enggak mungkin karena tapi ketika tatbik pengaplikasian pembelajaran yang dari dulu huduri tatap muka jadi daring, itu yang menurut saya itu mempengaruhi banget. Sekarang banyak perkuliahan yang sistemnya online gitu ya? Masih banyak online bang. Ya meskipun udah divaksin bang ya, meskipun kita udah pada vaksin, ya mungkin itu tapi nggak tahu ya, mungkin teman-teman mahasiswa Indonesia di Lebanon lainnya punya pandangan lain seperti itu, karena kan keadaan zuruf mahasiswa Indonesia beda-beda di setiap kotanya seperti itu sih bang. Iya pasti, jadi memang ada dampaknya, tapi mahasiswa juga merasakan hikmahnya juga ya. Ada banyak hikmahnya, luar biasa memang. Nah sekarang ini kita sudah mau mendatangi bulan Ramadan atau Ramadan akan sebentar lagi akan tiba. Ya, dan ini gimana suasana, bisa bercerita nggak ke sahabat Indobay, gimana suasana Ramadan di Lebanon? Mungkin dari pengalaman sebelumnya gimana di Lebanon? Suasana Ramadan pengalaman pertama kali kalau bagi saya dulu tuh benar-benar culture shock ya bang ya, karena kan sholat tarawihnya itu teman-teman buka puasanya itu jam 8:30 malam, dan habis itu kan maghriban, baru kita setelah itu isya sekitar jam 9:30 kalau nggak salah, 9:30-an baru kita tarawih. Jadi tarawih itu bersih selesai jam 11:30 atau jam 11:15 tuh. Nah itu waktu sahurnya itu jam 3:20 atau jam 3 pas itu udah sahur, dan 3:30 itu bang mungkin kalau ini pandangan Dani itu udah imsak gitu, udah imsak atau udah mau subuh. Jadi menurut Dani kalau buka itu adalah kita ngemilnya, sahur itu kita makan besarnya, dan kita tuh nggak ada waktu tidur teman-teman podcast ini. Waktu dulu itu ketika bulan suci Ramadan jatuhnya di musim panas. Jadi gitu kita nggak ada waktu tidur, karena kalau mau tidur nanggung malah takut kebablasan gitu. Jadi setelah sahur malamnya subuh, singkat ya? Sangat singkat bang. Jadi setelah sahur subuh bareng. Habis itu, dan alhamdulillah kan ada ini bang ya takfif ya, keringanan itu di kampus-kampus. Jadi dawam itu mulai jam 11 atau jam 11:30. Jadi adalah waktu ya nyolong waktu tidur 2 jam 4 jam lah bang. Gitu sih mungkin pengalamannya. Untuk yang sekarang kan bulan suci kan di musim semi ya. Jadi perbedaan waktunya nggak terlalu jauh dan ada waktu buat tidur gitu. Terus kalau buat culture shock lagi dulu tuh makanan alhamdulillah sekarang udah terbiasa sih, ada makanan makmul bang. Makmul ya? Makmul. Apa itu? Makmul itu kayak kalau di Indonesia itu rasanya kayak nastar, cuman di sini nih kan kalau nastar tuh dalamnya nanas ya, selain nanas kalau nggak salah. Nah tapi kalau di sini tuh dalamnya tuh kacang hijau sama tamar kurma gitu. Jadi itu awal-awal Dani makan itu ya
enak sih, cuman ya nggak ngenyangin gitu kalau untuk buka puasa. Cuman orang-orang di sini Lebanon buat buka puasa itu seperti itu. Kalau mau cari buka takjil masakan Indonesia di mana di Lebanon? Kita bisa ke Sekre PPI Bang. Kita masak ote-ote atau bakwan. Biar terasa nuansa Indonesianya ya buka puasa takjil gitu. Takjil di Indonesia. Betul. Ya baik, menarik sekali dari ceritanya Mas Dani. Sebagai Presiden PPI juga harus mengakomodir mahasiswa juga ya di sekretariat dan ini. Nah, mungkin Mas Dani juga bisa cerita atau memberikan harapannya ke depan untuk mahasiswa Indonesia di Lebanon tuh seperti apa? Kalau berbicara harapan, mungkin ini harapannya juga jadi bumerang Bang ya. Jadi harapan buat Dani juga karena kan kita kan sama-sama pelajar gitu. Jadi kalau harapan buat Dani, semoga apa yang sudah kita cucurkan keringat, sudah kita cucurkan uang dan jauh-jauh dari, karena Lebanon Indonesia itu jaraknya sekitar 9.000 km Bang ya. Itu jauh banget. Beda waktunya juga kadang 4 jam, kadang 5 jam tergantung musim. Jadi apa yang Dani harapkan itu juga kembali ke Dani, semoga kita ini bisa bermanfaat pertama untuk diri sendiri dulu, bisa mengkoordinir kegiatan atau kehidupan kita, lalu insya Allah bisa bermanfaat untuk kerabat, keluarga sekitar, dan insya Allah bisa berguna bagi nusa dan bangsa, karena kita harus effort lah, jangan sampai effortless. Apa yang sudah kita pelajari atau sudah kita alami, pelajaran hidup ya, lesson of life di sini sekitar 4-6 tahun atau 4-5 tahun. Ya semoga ada hikmahnya lah Bang, bisa kita petik buah penghasilannya nanti di kemudian hari. Iya, jadi itu pesan dari Presiden PPI buat teman-teman mahasiswa. Dan buat diri Dani sendiri. Buat diri Dani sendiri juga. Nah ini satu lagi mungkin pesan dan atau harapan mungkin ya ke depan, karena memang Dani sebagai Presiden PPI pasti punya program atau agenda besar ya di PPI Lebanon. Apa harapannya ke depan untuk kerjasama Indonesia dan Lebanon? Kalau misalkan untuk program kerja PP Lebanon, kita sekarang Dani sendiri dan teman-teman lagi fokus untuk memberdayakan dan mengembangkan, memajukan sumber daya mahasiswanya dulu. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kita selalu juga ada program-program kerja yang mana bersinergi dengan KBRI Beirut khususnya tentunya, yang mana kita bisa sama-sama win solution. Lalu program kerjanya juga bisa kita petik manfaatnya yang tidak ada di perkuliahan. Jadi kan ada ilmu yang bisa kita dapat dari si Fulan, ada juga ilmu yang tidak bisa dapat dari si Fulan, dan kita juga bisa nyarinya di organisasi seperti itu Bang. Lalu kalau pertanyaan yang tadi harapan Indonesia untuk dan Lebanon, itu pertanyaannya klise, cuman jawabannya berat Bang ya. Jawabannya berat. Kalau Dani sih harapannya ya semoga hubungan yang sudah dibangun Indonesia Lebanon dari tahun-tahun sebelumnya, hubungan bilateral, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lain semacamnya bisa selalu berjalan lancar, tidak ada halangan, tidak ada yang dirugikan satu pihak sama lain, sama-sama menguntungkan. Juga semoga apa yang sudah dicucurkan keringatnya antara kerjasama Indonesia Lebanon ini bisa kita petik buahnya nanti di kemudian hari Bang. Baik, seru sekali, menarik sekali Mas Dani. Kalau dari informasi dan membuat informasi yang dibagikan dan juga harapan-harapannya buat seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di Lebanon. Baik, mungkin sampai di sini podcast KBRI dengan tamu kita, Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia di Lebanon, PPI Lebanon. Kami mengucapkan terima kasih Mas Dani atas kehadirannya, sudah mau hadir di podcast KBRI. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua apa yang sudah kita yang Mas Dani sampaikan hari ini. Baik, kami mohon undur diri kepada Sobat Indobay Podcast. Terima kasih Sobat Indobay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.